Ustadz, saya masih jauh dari mencapai target yang direncanakan. Saya masih berusaha memanajemen waktu agar bisa sesuai target. Karena di jam kerja seperti zuhur dan asar masih belum bisa menyesuaikan untuk menambah hafalan. Hanya bisa mengulang di saat sholat sunnah. Ustadz, mana yang lebih didulukan di pertanyaannya? Melancarkan hafalan sebelum pindah ke halaman berikutnya, atau tetap melanjutkan hafalan ke halaman berikutnya untuk melancarkan dilakukan lain hari ketika waktu lebih longgar? Jazakumullah khair. Teman-teman, mungkin ini mewakili sebagian dari pertanyaan Anda semua. Pertama begini, saya sangat senang dan bahagia dengan pertanyaan ini. Artinya, semangat tetap terpelihara. Itu yang paling penting. Ya, ingat, dalam menghafal itu dan mengulang, itu yang paling penting semangat kita. Ya, itu yang paling penting. Kalau semangat tidak ada, walaupun punya kemampuan yang bagus untuk menghafal, semangat tidak ada, maka sulit untuk mendapatkan itu. Ya, jangan dikira mudah untuk menghafal kalau semangat tidak ada. Ya, yang penting semangatnya dulu, keinginan kita yang kuat, kan, tidak putus asa, tetap istiqamah, itu yang paling kuat. Jadi ini masih ada, alhamdulillah. Yang kedua, nggak usah terburu-buru. Ya, nggak usah terburu-buru. Kita belajar, ya, target kita bukan untuk cepat menghafal. Iya kan itu? Ya, kalau mau cepat menghafal itu mudah, tinggalkan semua pekerjaan, menghafal, selesai. Ya, tapi kita, sekali lagi luruskan niat kita. Kita mencoba untuk menjadi keluarga Al-Quran, Ahlul Quran, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha semampu yang kita bisa dapatkan, itu poinnya. Ya, orang-orang dulu juga begitu, sahabat-sahabat Nabi demikian. Kecuali bagi orang-orang yang memang fokus hanya untuk menghafal Quran saja, dia akan lebih cepat. Dan itu biasa. Ya, jadi kalau teman-teman ini Masya Allah masih bekerja menghafal, dan ada orang nggak kerja nggak ngafal juga, Anda bekerja menghafal gitu kan, nikmati itu. Yang penting nikmati dulu, begitu nanti sudah nikmat, Quran itu akan datang dengan mudahnya, akan datang. Ya. Yang penting lewati dulu masa-masa itu, tenang dulu. Terus mana yang didahulukan, lancar dulu atau pindah? Saya menyarankan lancar dulu, nggak usah buru-buru pindah, lancar dan benar. Karena begini, Al-Quran itu unik. Ya, ini Allah sudah menyampaikan firman-Nya, sekaligus memberikan jalan kemudahan untuk menghafal firman-firman setelahnya, ayat-ayat setelahnya. Jadi kalau teman-teman belajarnya benar, sampai betul-betul hafal sebelum pindah kepada yang lain, dan pengucapannya benar, itu akan memudahkan menghafal yang setelahnya. Jadi mengucapkannya akan lebih nyaman, lebih enak lagi, gampang. Yang kedua, nanti ada ayat-ayat di setelahnya, juz setelahnya, itu nanti akan membantu kita, ya, yang didapatkan di kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, contoh, ketika Anda menghafal surat At-Tur, ya, At-Tur, di ujungnya kan wa idbaran nujum, kan? Wa idbaran nujum, ada kalimat nujum. Begitu masuk surah 53-nya An-Najm, dibuka dengan wan najmi, kan? Nujum itu jamak dari kata najm. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya. Kalau mau masuk juz pertama, Anda baca seperti saya sampaikan Al-Baqarah ayat 40. Ya Bani Israil dzkuru, begitu masuk 47, ya Bani Israil dzkuru lagi, kan? Nah, tapi kalau Anda benar bacaannya, sabar di situ, benar makhrajnya, itu kesananya insya Allah akan lebih lancar. Karena mengucapkan setiap hurufnya sudah benar. Tinggal mungkin gharib muskilah saja. Ya, ada ana panjang dibaca pendek, alaihi dibaca alaihu, gitu kan? Dan beberapa hal-hal lain yang biasa dibaca i jadi majriha, majreha, ya, dan seterusnya. Jadi saya sarankan teruskan dulu sampai lancar, sampai baik, ya. Baik, baru kemudian pindah ke setelahnya. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Sabar dulu saja, sabar, nggak apa-apa. Kalau mau dicek ke bukunya, jadi teman-teman yang nggak usah pindah dulu, di situ dulu aja, checklist, nanti pindah lagi hari lain baru pindah, nggak apa-apa. Nanti yang akan terjadi begini, ini seperti di karantina, ya. Kita kalau di luar pandemi mungkin nanti insya Allah ada karantina. Jadi ada yang akhwat pengalaman dimasuk karantina, itu pertama, kedua dia sulit menghafal. Ya, sulit menghafal. Bahkan ada yang mentok gitu, mentok, susah. Tapi dia coba dulu, dalami dulu, pahami lagi sampai ketemu clue-nya, ketemu jalannya gitu kan. Begitu dia sudah mulai menikmati, benar, ternyata kesananya bisa nyusul temannya. Di sehari itu bisa 2 juz teman-teman, 2 juz, sampai dia 27 hari hafal 30 juz. Ada yang 29 hari. Padahal awal-awalnya dia agak kesulitan. Nah, ternyata Allah menginginkan kemudahan bagi dia. Itu hikmahnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, perangi diri kita, perasaan kita, ya, pada sesuatu yang kadang tidak menyenangkan. Walaupun itu nggak enak, perangi dulu perasaan kita, husnudzan sama Allah. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kita nggak suka, ya pengennya cepat kok jadi lambat. Mungkin ada hikmah terbaik yang Allah siapkan.
Allah pengen benar dulu supaya firman Allah disampaikannya benar seterusnya. Jadi lebih baik Anda investasi misalnya 3 hari ya di ayat yang sama untuk mengejar setelahnya menjadi 1 hari 10 ayat, 2 hari ya 20 ayat, daripada dari depan sudah lambat-lambat ke sana lambat lagi dan mengulangnya lagi lebih sulit lagi gitu kan, atau lebih lama lagi waktunya. Jadi bersabar, kalau sudah benar teruskan, kalau sudah nikmat jangan berhenti. Ketika sekali Anda berhenti, maka tidak mudah untuk mengulangi karena butuh 2 kali motivasi.